Kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, walau dalam keadaan hujan, namun semangat kita tidak kendur untuk datang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk bermohon meminta kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam anak dan keturunan kita, dan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengharamkan wajah kita dari nerakanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencakup segala-galanya. Insyaallah suara kami dengar ya. Dan insyaallah pembahasan kali ini ikhwatul Islam adalah pembahasan yang santai. Kalau ada di antara kita yang ingin bertanya, maka kami langsung persilahkan, tidak menjadi masalah. Artinya kita ingin berdialog, berdiskusi untuk membahas tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencakup segala-galanya. Dan kita tahu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, atau apa yang diucapkan oleh Nabi, atau apa yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bentuk kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan orang-orang yang menyelisihi tersebut, maka mereka ada beberapa kemungkinan. Ada orang yang menyelisihinya karena ketidaktahuannya. Ada orang yang menyelisihinya karena hawa nafsunya. Ada orang yang menyelisihinya karena ketidaktahuan. Ada pula karena hawa nafsu, dan ada pula karena syubhat yang melanda. Itu adalah di antara beberapa hal yang menyebabkan manusia lari dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lari dari ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita contohkan ikhwatul Islam, dan kita rasa kebanyakan manusia adalah yang pertama. Yang pertama karena ketidaktahuan, dan yang kedua adalah karena hawa nafsu. Misalnya kita contohkan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Muawiyah ini adalah anaknya Abu Sufyan. Namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kira-kira Muawiyah ini apa hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa? Anak paman ya? Anak paman yang mana? Berarti Abu Sufyan paman Nabi. Masya Allah. Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan itu ada dua. Abu Sufyan itu ada dua. Yang biasanya kita tahu hanya satu kan? Yang pertama namanya Abu Sufyan bin Harb, yang anaknya adalah Muawiyah, dan anaknya adalah Ramlah. Dan Ramlah itu adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibu kita kaum muslimin. Artinya hubungan Muawiyah dengan Nabi adalah mondo bahasa kitanya. Bahasa Indonesianya ipar. Apa? Ipar, bias. Taib. Agar kita tahu, karena sahabat Muawiyah ini adalah sahabat yang terzalimi. Sahabat Muawiyah adalah sahabat yang terzalimi. Banyak orang yang sakit hati kepada sahabat Muawiyah, terutama dikala terjadinya permasalahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Otomatis orang tidak akan pernah bersebelahan dengan Muawiyah. Orang akan bersebelahan dengan Ali. Sudah pasti Ali. Terlepas daripada mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak membahas mana yang benar, mana yang salah. Karena bagaimanapun mereka adalah sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi itu semuanya masuk surga, walau apa yang terjadi. Apapun yang terjadi setelah Nabi wafat, semua mereka pasti masuk surga. Walau terjadi perang di antara mereka, tapi mereka adalah orang yang sudah diampunkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu harus kita ingat. Karena kejadian yang melanda sahabat Nabi setelah Nabi wafat, itu juga telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya, Nabi dikala berkhutbah, maka tiba-tiba
masuk cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan. Berasal dari atau ayahnya adalah Ali, ibunya adalah Fatimah. Kemudian dikala Nabi berkhutbah, Hasan masuk. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi turun. Kemudian Nabi mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak kalian, harta kalian itu adalah fitnah. Apa makna fitnah? Ujian. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan hal tersebut. Apakah semakin mendekatkan diri atau melalaikan. Sehingga dikala Hasan ini lewat, masuk, mungkin ya anak-anak umur 1 tahun 2 tahun lah istilahnya. Jadi merangkaknya, berjalannya masih menggemaskan kalau bahasa kitanya. Nabi SAW tidak bisa menahan dirinya, maka Nabi turun, Nabi ambil, Nabi gendong, dan Nabi kembali melanjutkan khutbahnya. Kemudian ikhwatul Islam, dari sini para ulama menyebutkan boleh tidak bawa anak-anak ke masjid. Dari mana bolehnya? Dari mana datang bolehnya? Hasan Husain. Hasan Husain itu dibawa oleh Nabi masuk masjid atau dia sendiri masuk masjid? Hasan dan Husain yang masuk masjid atau Nabi membawa dia masuk masjid? Paham pertanyaannya? Dibawa. Apa buktinya? Tadi dikala permasalahan ini, Hasan yang masuk atau Nabi yang mengajaknya masuk? Datang sendiri. Kenapa dia datang sendiri? Karena rumahnya di samping masjid. Jadi Masjid Nabawi seperti ini. Di sini rumah Aisyah, tidak jauh dari sini rumah Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah ada di dalamnya Hasan dan Husain. Artinya Nabi mengajak dia masuk atau dia masuk sendiri? Rata-rata Nabi salat misalnya dikala Umamah, ada namanya Umamah cucu Nabi yang lain, dari Zainab. Zainab adalah anak Nabi yang pertama, putri Nabi yang pertama. Kemudian suaminya adalah Abul As. Anaknya ada 2. Yang pertama anaknya namanya Umamah, yang kedua anaknya namanya Ali. Berarti Ali, Umamah juga termasuk cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti berapa orang cucu Nabi? Berapa orang cucu Nabi? 8 atau 9? Dari Zainab ada 2. Yang pertama Umamah, yang kedua ada Ali. Ali bin Abil As, putrinya atau putranya Zainab. Kemudian Umamah ini dikala Nabi sujud, atau sahabat atau putri Nabi yang lainnya atau cucu Nabi yang lainnya, Nabi SAW sujud dalam keadaan yang sangat lama. Para sahabat heran, kenapa Nabi lama sujudnya? Kalau 10 menit termasuk lama atau tidak? Belum. 10 menit. Hah? Lama bagi yang tidak terbiasa. Tidak lama bagi yang biasa. Bisa dipahami? Alternatif lah kalau bahasa kitanya. Bagi siapa di antara kita yang pernah sujud 20 menit, 25 menit? Latihan. Insya Allah kita akan merasa tidak akan lama. Artinya Nabi sujud lama. Kalau 10 menit belum lama. Tapi kalau sudah 15 menit ke atas, termasuklah lama-lama lah sedikit. Bisa dikatakan lama. Nah, Nabi SAW lama sujud. Ketika Nabi lama sujud, para sahabat ini heran. Apa yang menyebabkan Nabi sujud lama? Ternyata ada cucu Nabi sedang bermain di atas punggung Nabi SAW. Dan Nabi tidak mau mengangkat kepalanya dari sujud sampai anak-anak ini puas memanjat punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya anak-anak puas main umur itu berapa menit? Seperti selama itulah Nabi sujud. Bisa dipahami? Selama itulah Nabi sujud. Artinya Nabi bawa atau dia datang sendiri? Itu perbedaannya. Makanya kalau anak kecil yang di bawah mumayyiz, dianjurkan bagi kita tidak membawanya kecuali kalau kita bisa menjamin dirinya tidak mengganggu yang lain. Misalnya kita punya anak umur 3 tahun, boleh dibawa atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, tapi dengan syarat jangan dibawa kemudian dia terbang kiri kanan, akan mengganggu semuanya. Kalau di bawah mumayyiz itu kurang lebih umurnya, kalau dia dilarang, dia terlarang, maka itu disebut dengan mumayyiz. Tapi kalau dilarang dia semakin lari, itu belum mumayyiz namanya. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan.
Bisa dipahami ya? Baik. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik dan juga oleh para ulama yang lainnya. Terlepas daripada itu semua, kita kembalikan kepada Hasan. Hasan ini ikhwatul Islam, dikala dia lewat dan Nabi sedang berceramah berkhutbah, maka Nabi turun dan menggendongnya. Kemudian Nabi mengatakan, aku tidak tahan melihatnya. Artinya tidak sabar. Sama dengan kita. Kalau kita punya cucu, biasanya kita sayang kepada anak atau sayang kepada cucu? Sayang cucu ya? Berarti tidak sayang anak. Sayang anak dan sayang semuanya, jangan dipisah-pisah. Kaum muslimin tidak boleh memisahkan sesuatu yang bisa dikumpulkan. Tidak boleh memisahkan sesuatu yang bisa dikumpulkan. Nabi tidak tahan. Kemudian Nabi turun, Nabi gendong. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna bani hadza, anakku ini. Nabi mengatakan, anakku ini Allah akan persatukan di tangannya dua kafilah yang sangat besar. Allah akan satukan di tangannya dua kelompok kaum muslimin yang besar. Dan itulah yang terjadi ikhwatul Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wafat, sebahagian orang-orang Syam mereka juga belum mau menerima Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka belum membaiatnya. Tidak membaiatnya bukan berarti tidak ada alasan, ada alasannya. Karena mereka menginginkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mana Utsman? Utsman itu walinya adalah Muawiyah. Walinya adalah Muawiyah dan dia berhak di sana. Dan itu adalah berlandaskan ijtihadnya. Bukan dia seorang, tapi banyak yang lain, bahkan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir juga berada di bagian orang-orang Syam. Kemudian ketika Ali meninggal, maka digantikan oleh Hasan. Hasan itu termasuk Khulafaur Rasyidun. Jadi Khulafaur Rasyidun itu berapa jumlahnya? 5. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Hasan. Itu adalah Khulafaur Rasyidun, 5 orang. Karena mereka berada di zaman-zaman yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 30 tahun lamanya. Nah, lengkaplah 30 tahun itu ketika Hasan yang menjadi pemimpin terakhir. Walaupun kepemimpinannya kurang lebih 6 bulan sahaja. Artinya Hasan termasuk bagian daripada Khulafaur Rasyidun. Kemudian ikhwatul Islam, ketika dia yang memimpin, dia adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mirip dengan Nabi. Hasan dan Husain mirip dengan Nabi. Kedua-duanya mirip dengan Nabi. Tapi mana di antara mereka yang paling mirip dengan Nabi? Hasan atau Husain? Hasan atau Husain? Dua-duanya. Bukankah tadi kita menyebutkan dua-duanya mirip dengan? Kalau bisa dikumpulkan jangan bisa dipahami. Kalau bisa digabungkan jangan dipisahkan. Kenapa kita harus berpisah kalau kita masih bisa bersama? Itulah bahasanya. Kenapa berpisah kalau bisa bersama? Itu kaidah. Al-jam'u aula. Itu bukan dalam masalah-masalah rumah tangga, enggak, tapi itu dalam masalah agama. Al-jam'u aula. Apa bahasanya? Selagi bisa bersama, kenapa harus berpisah? Terutama dalam mengumpulkan riwayat-riwayat, dalam mengumpulkan Al-Quran, dalam mengumpulkan hadis Nabi. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy. Kemudian Allah juga mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Apa yang harus kita lakukan? Dikumpulkan dua dalil ini. Al-jam'u aula. Ketika kita masih bisa bersama, kenapa harus berpisah? Kita tidak boleh membentrokkan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya. Dalil ini tidak ada bentroknya. Yang mengatakan dalil ini bertentangan, bukan dalilnya yang bertentangan, tapi dia yang tidak bisa memahami sehingga dia mempertentangkan antara dua dalil. Contoh misalnya, Bapak Bupati atau Bapak Gubernur atau Bapak Presiden mengatakan, wahai rakyatku, aku akan selalu bersama kalian. Padahal dia di sana, dia mengatakan aku bersama kalian. Paham? Aku bersama kalian, apa maknanya? Aku akan senantiasa memantau kalian, aku senantiasa melindungi kalian, aku akan senantiasa memberikan hak-hak kalian. Itu kalimat yang disebutkan oleh manusia. Bagaimana dengan kalimat yang ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Betul atau salah? Betul. Kita senantiasa dalam pandangan Allah, dalam pantauan Allah, dalam penglihatan Allah, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukankah itu dinamakan bahwa kita bersama Allah Subhanahu wa taala? Seperti misalnya kita antarkan anak-anak kita ke sekolah pondok misalnya, jauh dari kita, kemudian kita mengatakan untuk memberikan motivasi kepadanya, wahai anakku, ayah akan selalu bersamamu. Padahal kita tinggalkan dia di sana, tapi kita mengatakan ayah akan selalu bersamamu. Apa maknanya? Memantau, memandang, semuanya. Artinya dikala bisa bersama, kenapa harus berpisah? Itu adalah di antara dalil atau di antara hujjah yang ada dalam agama. Selagi bisa bersama, jangan dipisah. Baik ikhwatul Islam, Hasan dan Husain. Kita kembalikan kepada Hasan dan Husain. Mana yang lebih mirip dengan Nabi? Kedua-duanya. Berarti sudah tahu kaidah ini ya. Baik, Hasan itu mirip dengan Nabi bagian atasnya, Husain mirip dengan Nabi bagian bawahnya. Artinya kedua-duanya sama mirip dengan Nabi SAW. Mereka punya keutamaan masing-masing. Nah, salah satu kemuliaan Hasan dikala dia menjadi khulafaur rasyidun, atau dikala dia memimpin kaum muslimin, dia tidak ingin kaum muslimin mereka berpecah belah. Dia tidak ingin kaum muslimin mereka melakukan hal-hal yang akan memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin itu sendiri. Daripada kaum muslimin mereka berpecah belah antara satu dengan yang lainnya, lebih bagus kekuatan mereka itu dihadapkan kepada musuh-musuh yang ada. Kenapa harus kepada sesama kaum muslimin? Maka di saat itulah dia mengatakan, saya turun dari jabatan kepemimpinan dan semuanya saya serahkan kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam satu sisi Hasan terpuji, tapi dalam sisi yang lain dia dimarahi. Begitu juga dalam satu sisi Muawiyah terpuji, tapi dalam sisi yang lain dia juga dimarahi. Hasan itu adalah turun dari jabatan, itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya orang Kufah itu paling marah kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana dia marah? Karena dikala dia menyerahkan jabatannya, dia mengatakan, aku ingin pergi ke kampung halaman kakekku, yaitu Rasulullah SAW, pulang ke kota Madinah. Kemudian orang-orang Kufah dikala mengetahui Hasan ingin pulang ke kota Madinah, maka mereka menitipkan hadiah yang sangat indah. Kira-kira apa hadiah yang diberikan oleh orang Kufah kepada Hasan? Hadiahnya, dikala Hasan naik onta ingin hijrah ke kota Madinah, maka mereka ambil pisau ditusukkan di pahanya. Itulah hadiahnya. Saking jahatnya mereka kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat Hasan kesakitan, terjatuh dari onta. Dan terjatuh dari onta itu Islam sakit sekali. Coba kalau kita terjatuh dari mobil atau terjatuh dari kendaraan, bukan sesuatu yang mudah dirasakan. Nah, kemudian tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah pasti akan mengganti dengan yang terbaik. Kaidah itu akan ada untuk selama-lamanya. Dan salah satunya adalah Hasan. Ketika beliau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah lahirkan dari keturunannya yang namanya adalah Muhammad bin Abdullah, atau nama lainnya adalah Imam Mahdi. Berasal dari keturunan Hasan, namanya sama dengan nama Nabi, nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi, namanya Muhammad bin Abdullah, dan dia berasal dari keturunan Hasan. Kenapa demikian? Allah mengganti kelemah lembutan Hasan yang turun dari jabatannya untuk menyatukan kaum muslimin, Allah ganti dengan anak cucu yang akan menyatukan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Dan itu adalah di antara pelajaran yang sangat indah ikhwatul Islam. Kebaikan kita tidak akan hilang selama-lamanya. Kalau kebaikan tersebut tidak kita dapatkan di dunia, maka kebaikan tersebut akan diterima oleh anak, keturunan dan cucu kita. Kita hidup bukan untuk kita, kita hidup untuk keluarga kita, kita hidup juga untuk anak dan cucu kita. Keberkahan yang kita lakukan mungkin kita tidak melihat asarnya sekarang, tapi nanti Allah berikan keberkahan kepada anak dan cucu kita, yang mereka akan senantiasa mendoakan kita, dan pahalanya akan selalu mengalir kepada kita walau kita sudah berkalang tanah. Itu yang kita inginkan dikala kita melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, bahwa kejadian antara para sahabat Nabi, apapun yang terjadi kepada mereka, itu semuanya sudah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah ditakwil oleh Nabi. Takwil itu artinya banyak, dan salah satu makna takwil itu sesuatu yang sudah ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejadiannya pasti berlaku walau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiada.
Nah, salah satunya ikhwatul Islam, ada salah seorang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Usamah. Ayahnya adalah Zaid. Jadi namanya adalah Usamah, hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Usamah ini termasuk orang yang paling dicintai oleh Nabi, maka dia dinamakan dengan hubbu Rasulillah, orang yang paling dicintai oleh Nabi. Makanya dari sini para ulama mereka berbeda, orang yang paling dicintai oleh Nabi itu siapa? Para sahabat Nabi, perhatikan baik-baik, para sahabat Nabi semua mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, setiap para sahabat mereka merasa saya paling dicintai oleh Nabi. Yang lain mengatakan saya paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita tinjau dari sisi sahabat Nabi. Tapi kalau kita tinjau dari Nabi, maka tentu tidak mungkin kecintaan Nabi sama kepada semua para sahabat. Tentu ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan kedekatan mereka kepada Allah dan kedekatan mereka kepada Nabi serta kedekatan mereka kepada agama. Sedangkan sahabat Nabi, mereka menganggap Nabi itu selalu mencintainya. Maka tiba-tiba muncul pertanyaan dari salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia memberanikan diri karena dia melihat Nabi sangat sayang kepadanya. Maka dia memberanikan diri, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik. Kira-kira siapa manusia yang paling kau cintai? Maka Nabi mengatakan Aisyah. Kemudian dia kembali bertanya, wa minar rijal. Yang saya maksud ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki siapa yang paling kau cintai? Maka Nabi mengatakan Abuha. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Maka dia mengatakan, atau Nabi menjawab Umar. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi kembali menjawab Utsman. Nah, kenapa dia bertanya? Dan kenapa dia selalu bertanya? Agar namanya masuk di dalamnya. Tapi namanya tidak kunjung masuk. Makanya dia bukan hanya sekedar bertanya, enggak. Summaman. Bukan dia ingin mengetahui siapa yang paling dicintai oleh Nabi, enggak. Tapi dia ingin mengetahui berapa kecintaan Nabi kepada dirinya. Maka dikala dijawab Abu Bakar, dia akan bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Nabi. Atau dia ingin Nabi mengatakan engkau. Makanya dia bertanya, siapa lagi ya Rasul? Nabi menjawab Umar. Kemudian siapa lagi? Utsman. Siapa lagi? Ali. Bertanya sampai 21 kali dia bertanya. Namanya juga belum kunjung muncul. Maka pada saat itulah dia tidak lagi bertanya, takut nanti nomor 100. Jadi pertanyaan ini muncul karena dia ingin tahu bagaimana kecintaan Nabi kepada dirinya. Ternyata dirinya, walau dia merasa paling dicintai oleh Nabi, namun masih banyak orang yang paling dicintai oleh Nabi sebelumnya. Itulah tujuan dia bertanya, bukan sekedar bertanya karena dia ingin melihat bagaimana cinta Nabi kepada dirinya, nomor berapa kira-kira. Ternyata sampai nomor 21 namanya belum, maka dia tidak lagi bertanya. Itulah istilahnya. Taib ikhwatul Islam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Usama juga dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama di sana mereka berbeda. Kira-kira yang paling dicintai oleh Nabi itu siapa? Dan ini dilihat dari jalur bagaimana para ulama mereka membahasnya dari sisi hadis-hadis yang ada. Nah, salah satunya adalah Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi ini memberikan susunan. Kalau dari kalangan laki-laki, yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar. Kemudian yang ketiga, Utsman. Kemudian Ali. Kemudian Usamah. Maka Usamah itu termasuk di antara orang yang paling dicintai oleh Nabi. Maka dia dinamakan dengan hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Nabi. Nah, Usamah ini dia lain dari yang lain. Dia adalah di antara salah satu orang yang paling dicintai oleh Nabi, namun kulitnya lain. Kulitnya agak sedikit gelap. Ayahnya siapa? Siapa ayah Usamah? Zaid. Zaid itu siapa ayahnya? Zaid bin Harisah. Maka dipanggil dengan Zaid bin Harisah. Tayyib. Zaid itu berkulit putih atau berkulit hitam atau sawo matang? Dari mana tahu?
Zaid itu ikhwatul Islam, dia bukan orang yang berkulit hitam. Sama dengan orang Arab yang lainnya. Karena dia bukan seorang budak, tapi dia ditangkap dan dijadikan seorang budak. Kemudian tiba-tiba dikala Zaid ini menikah juga dengan wanita yang tidak hitam kulitnya, itulah istilahnya. Kemudian lahir Usama. Usama ini tiba-tiba kulitnya hitam. Maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa lain?" "Lain, saya tidak hitam, ibunya juga tidak hitam, tiba-tiba anaknya hitam." Kalau kita apa yang kita lakukan? Tes DNA ya. Coba lihat bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana mudahnya para sahabat menerimanya. Kemungkinan datuknya, kakeknya ada yang berkulit. Selesai jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tes DNA dulu, ini dulu, karena zaman mereka adalah zaman yang bersih. Makanya dia bertanya, kenapa bisa hitam? Dia tidak pernah menuduh keluarganya. Tapi Nabi memberikan jawaban, bisa jadi ada nenek moyangnya atau keluarganya yang dulu yang juga pernah berkulit hitam. Walau demikian ikhwatul Islam, dia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Apa buktinya? Salah satu buktinya, ketika Nabi ingin masuk ke dalam Ka'bah Al-Musyarrafah, dikala tidak boleh ada yang masuk kecuali orang yang diinginkan oleh Allah dan orang yang diinginkan oleh Rasulnya. Coba lihat bahasanya. Ketika terjadi Fathu Makkah, Fathu Makkah itu disebut dengan Ghazwatu Makkah, atau bahasa lainnya pembebasan kota Makkah dari kekufuran, kesyirikan dan berhala. Kemudian maka di Ka'bah itu dikeluarkan semua berhala, dan di dalamnya ada berhala Ibrahim, ada berhala Ismail, ada patungnya, ada gambarnya. Sama dengan zaman kita ini ikhwatul Islam, banyak di antara yang kita lihat ada gambarnya Abu Bakar Siddiq, ada gambarnya Umar, ada gambarnya Utsman, ada gambarnya Ali, bahkan ada gambar sahabat, ada gambar orang-orang terdahulu. Pertanyaannya, yang menggambar ini siapa? Kemudian kenapa gambarnya seperti itu? Apakah pernah mereka melihat orang-orang seperti ini? Sama dengan Ibrahim dikala digambar. Pernah tidak orang-orang Mekah mereka mengetahui melihat Nabi Ibrahim? Tidak pernah. Begitu juga gambar, misalnya gambar fulan, ini ada Syekh fulan. Kemudian digambar, dilukis. Pertanyaannya, siapa yang melukisnya? Kemudian kenapa dia tahu wajahnya seperti ini? Makanya banyak orang-orang terdahulu, apalagi sahabat Nabi, Abu Bakar ada gambarnya atau tidak? Pernah tidak kita melihat gambar Abu Bakar Siddiq? Tidak pernah. Berarti kita kurang keliling nih. Kalau saya sering di masjid-masjid, di musalla-musalla itu ada gambar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak pernah kita lihat. Berarti kita kurang keliling ya. Makanya sesekali keliling. Artinya banyak masjid-masjid yang seperti itu. Ada sebagian daerah di daerah kami tidak jauh itu ada ikhwatul Islam. Kami pun bertanya, ini gambar Utsman, gambar Ali, kira-kira dari mana datangnya? Dan kenapa gambarnya seperti itu? Dan apakah mereka pernah melihatnya? Makanya di dalam agama Islam, gambar itu dianjurkan bagi kita untuk tidak meletakkannya atau menggantungkannya. Kalau ada di antara kita yang punya gambar, simpan saja. Bukan untuk dipampangkan. Kenapa demikian? Karena gambar bahasa Arabnya adalah surah. Nah, lagi lain bahasa Arab lain. Bahasa Arab gambar itu adalah surah. Dan surah itu ada ancaman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menggambar, maka nanti diminta di akhirat untuk memberikan ruh, walaysa binafikh, dan dia tidak akan sanggup untuk selama-lamanya. Maka diminta pertanggungjawaban. Gambar itu termasuk di antara salah satu yang dilarang. Makanya apa buktinya? Bukan hanya patung. Kalau patung sudah jelas, tapi gambar demikian juga keadaannya. Apa buktinya? Yaitu ketika Aisyah menggambar burung di bantalnya menyulam. Sulaman itu sama dengan gambar, disulam. Yang tentunya tidak berbentuk sulaman. Maka Nabi tidak mau masuk. Kemudian Aisyah mengatakan, "Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah ya Rasulullah. Kira-kira kenapa engkau tidak mau masuk? Apa salahku?" Maka Nabi mengatakan, bagaimana aku masuk ke dalam rumah yang malaikat tidak mau masuk di dalamnya? Ternyata ada gambar yang disulam oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini bukan masalah gambarnya ada ini ada itu, tidak ikhwatul Islam, tapi masalahnya keberkahan yang ada di rumah.
Kalau seandainya malaikat tidak masuk ke rumah kita, apa yang akan masuk? Kita tidak ingin keluarga kita, rumah kita, rumah yang dipenuhi oleh jin, sarang yang lainnya. Kita ingin rumah kita dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat akan jauh dari rumah yang ada gambar-gambar di dalamnya selama kita bisa menjauhinya. Apakah ada gambar makhluk yang bernyawa yang tidak bisa kita menjauhinya? Banyak. Salah satunya adalah mainan anak-anak perempuan. Mainan anak-anak perempuan itu tidak mungkin, dan itu terjadi kepada Aisyah. Maka sebagian orang yang membolehkan, mereka berdalih dengan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu adalah orang yang paling pintar semenjak beliau kecil. Aisyah itu pintar orangnya, dan itulah salah satu hikmah mengapa Allah pilih Aisyah menjadi istrinya dan tidak punya keturunan, agar Aisyah menjaga agama. Dan betul keadaannya, Aisyah lah yang menjaga agama. Apa makna menjaga agama? Dia menghafal semua hadis-hadis Nabi, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan rumah tangga dan keluarga. Dari mana kita tahu bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana makan Nabi, bagaimana tidur Nabi, bagaimana sholat Nabi, kecuali dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling banyak adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah ini, dia pernah main kuda-kudaan. Main kuda, main anak-anak, makhluk hidup, ada sayapnya. Maka Nabi lewat, bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, Aisyah sedang main anak-anak. Wahai Aisyah, biasanya kuda tidak ada sayapnya. Biasanya kuda tidak ada sayapnya." Aisyah dikala dia sedang bermain, tidak melihat Nabi SAW, spontan langsung mengatakan, "Tidakkah kamu tahu bahwa kuda Nabi Sulaiman itu ada sayapnya?" Anak kecil, "Tidakkah kamu tahu bahwa kuda Sulaiman itu ada sayapnya?" Kemudian dia lanjut bermain. Itu bukti kecerdasannya. Nah, dari situ para ulama mengatakan, ikhwatul Islam, makanya makhluk bernyawa, boneka kalau istilah kitanya, atau makhluk yang ada bernyawa, kalau itu seandainya untuk permainan anak-anak perempuan, maka diberikan keringanan, karena memang itu ada tabiat anak perempuan. Kalau tabiat anak laki-laki, apa? Boneka atau robot? Robot, mobil-mobilan, apalagi yang lain. Semaksimal mungkin selagi ada makhluk yang bergambar dan bernyawa, maka jauhkan dari rumah. Bukan untuk orang lain, tapi demi kemaslahatan keluarga kita, agar keluarga kita, rumah kita adalah rumah yang ibarat surga, karena malaikat yang selalu mengisinya, malaikat yang selalu ada di dalamnya. Tapi kalau seandainya penuh dengan gambar ini, apalagi ditambah masalah keyakinan, itu urusan kedua. Yang penting gambarnya dulu. Kalau ditambah keyakinan, itu lain cerita. Makanya dianjurkan di rumah kita tidak ada makhluk yang bernyawa, karena resikonya terlalu berbahaya nanti dikala kita berada di akhirat sana. Yang mengatakan boleh-boleh saja, silakan, tapi ingat, mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatul Islam, azan sudah masuk. Mungkin setelah azan kita sambung sebentar ya. Pembahasan kita belum sampai nih. Taib. Masalah Usama ya. Jadi Usama ini dikala di Ka'bah Al-Musyarrafah, ini adalah bentuk barometer dalam agama. Nabi SAW mengatakan tidak boleh ada yang masuk di Ka'bah kecuali orang yang dicintai oleh Allah, atau orang yang diinginkan oleh Allah, dan orang yang diinginkan oleh nabinya. Artinya itu pilihan dari Allah, pilihan dari nabinya. Maka masuk Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berhala, kemudian dikala Nabi masuk, apa yang terjadi? Maka di saat itulah Nabi memanggil sahabat-sahabat yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh nabinya. Siapa mereka? Azan dulu. Taib, silahkan. Barakallahu fikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukruhu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwatul Islam, kita lanjutkan pembahasan kita. Sebagaimana tadi telah kita jelaskan bahawa dalam agama yang menjadi patokan adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya agama Islam adalah agama yang betul-betul tidak ada rasis di dalamnya. Mau dari mana, mau kelompok mana, mau dari kulit apa, itu tidak pernah ditinjau dalam agama Islam. Dan itu terbukti ketika Nabi SAW mengatakan tidak boleh ada yang masuk di dalam Ka'bah kecuali orang yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dipilih oleh Nabi SAW? Hanya dua. Dan kedua-duanya sama-sama berkulit yang tidak terang. Siapa sahabat yang kulitnya tidak terang? Siapa yang pertama? Bilal. Yang kedua? Usamah yang tadi kita sebutkan. Dua orang inilah yang masuk ke dalam Ka'bah bersama Nabi SAW. Abu Bakar ada di bawah, Umar ada di bawah, Utsman ada di sana, Ali juga ada di sana, semua ada di sana. Itu untuk menunjukkan kepada kaum muslimin Fathu Mekah itu kejadian yang luar biasa. Semua orang memandang siapa yang akan masuk bersama Nabi, dan Nabi mengatakan tidak boleh masuk di dalamnya kecuali orang yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Nabi-Nya. Dipanggil oleh Nabi Bilal dan Usamah. Apa kelebihan mereka berdua? Dalam sisi fisik tidak ada, masalah harta tidak ada, tapi yang mereka miliki adalah iman dan takwa yang begitu kuat dan luar biasa. Itu yang mereka miliki. Sehingga Nabi menginginkan mereka berdua yang masuk bersama Rasulullah SAW dalam Ka'bah. Dan itu adalah awal-awal langkah masuk dalam Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian ikhwatul Islam, Usamah setelah pulang Nabi SAW melaksanakan haji wada'. Kemudian Nabi SAW pulang ke kota Madinah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Usamah, wahai Usamah, pergilah kamu ke daerah yang dulu orang tuamu gugur di sana. Di mana orang tua Usamah gugur? Di mana orang tua Usamah gugur? Kita kenal ada sebuah peperangan yang namanya perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Mu'tah itu ikhwatul Islam adalah perang yang terjadi sebelum Fathu Mekah. Berarti tahun berapa terjadinya? Tahun ke
tahun ke-8 Hijriah, namanya perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu terjadi sebelum Fatu Mekah. Mu'tah itu adalah daerah yang ada di Jordania sekarang, di Syam. Makanya di Jordania atau Yordania Al-Urdun itu ada namanya Jamiah Mu'tah, yaitu Universitas Mu'tah, yang mana dulu di sana terjadinya perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu tahu kita bagaimana kejadian perang Mu'tah. Nabi SAW mengutus 3 panglima yang paling dicintai oleh Nabi. Nabi mengatakan yang memimpin kalian adalah Zaid. Kalau Zaid meninggal, maka digantikan oleh Ja'far. Kalau Ja'far meninggal, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Kemudian Nabi setelahnya menangis. Kenapa Nabi mengatakan yang demikian? Berarti Nabi tahu kalau ketiga orang ini akan wafat. Kalau Zaid meninggal, digantikan oleh Ja'far. Nabi tahu kalau Zaid ini akan meninggal. Kalau Zaid meninggal atau Ja'far meninggal, digantikan oleh Abdullah. Nabi tahu Ja'far itu akan meninggal. Kemudian kalau Abdullah meninggal, silakan kalian pilih pemimpin kalian. Tidak mungkin Nabi mengatakan kalimat ini kecuali Nabi tahu kalau mereka bertiga akan meninggal. Kemudian dikala mereka bertiga meninggal, maka digantikan oleh Khalid. Khalid baru masuk Islam. Tahun berapa Khalid masuk Islam? Tahun berapa? Tahun ke-4 atau tahun ke-5? Tahun ke-8 itu juga. Kan baru kita katakan baru masuk Islam. Berarti tahun ke-8, baru tahun ke-8 masuk Islam. Jadi kaum muslimin belum tahu bagaimana keahliannya. Walau kaum muslimin tahu Khalid, tapi dia baru masuk Islam. Maka para kaum muslimin melihat siapa kira-kira pemimpin kaum muslimin. Nabi tidak menunjuk Khalid karena Khalid baru masuk Islam bersama Amr bin As. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya ditunjuklah Khalid bin Walid. Kemudian pada saat itulah, karena peperangan Mu'tah sampai sekarang orang-orang barat itu mereka pusing memikirkannya. Kenapa pusing? Tidak sebanding. Kaum muslimin jumlahnya 3.000, sedangkan orang-orang musyrikun berapa jumlahnya? 100.000 dari Romawi, dari Nasara Romawi, 100.000 dari Nasara Arab. Berarti berapa jumlahnya? 200.000. 100.000 dari Nasara Romawi, 100.000 dari Nasara Syam. Artinya orang Arab itu juga ada Nasaranya. Berkumpullah mereka berdua ini, lawan 300.000. Kira-kira berapa kaum muslimin yang meninggal? 12. Berapa di antara mereka meninggal? Lebih daripada 50.000. 12 dibandingkan dengan 50.000. Kenapa bisa? Itu yang mereka tidak habis pikir. Makanya peperangan ini, ikhwatul Islam, peperangan yang mengukir sejarah yang paling indah dalam tubuh kaum muslimin. Bahwa kemenangan itu bukan karena jumlah, tapi kemenangan itu karena iman dan takwa. Jangan pernah mengatakan kita tidak akan pernah kalah, kita banyak jumlahnya. Kalimat ini kalimat yang menyebabkan kekalahan kepada kaum muslimin. Jumlah kita banyak, tidak mungkin. Tidak. Jadi bukan masalah jumlah, tapi masalah keimanan dan takwa. Baik ikhwatul Islam. Maka Nabi SAW berpesan kepada Usama, wahai Usama, pergi kamu ke daerah yang dulu ayahmu gugur di sana. Berarti kemana? Ke Mu'tah. Kemudian dikala Usama bersiap-siap, tentunya pasukan Usama itu waktu itu masih berumur 19 tahun lah, kurang lebih 20 tahun. Masih muda, 19 tahun. Prajuritnya, pasukannya siapa pasukan Usama? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Semua sahabat itu ada pasukan Usama. Usama pemimpinnya, mereka pasukannya. Kemudian ikhwatul Islam, Usama bersiap-siap, mempersiapkan pasukan yang sudah ditunjuk oleh Nabi. Kemudian dikala mereka ingin bersiap meninggalkan, melangkah sedikit demi sedikit meninggalkan Madinah, maka Usama mendengar Nabi sakit. Karena itulah Usama mengatakan kepada pasukannya, kita tunggu dulu bagaimana keadaan Nabi. Tidak mungkin kita berangkat dan Nabi tidak jelas keadaannya. Maka di saat itulah mereka menunggu kabar Nabi. Nabi semakin hari semakin berat sakitnya, semakin hari semakin berat penyakit yang dirasakan oleh Nabi. Sampai pada akhirnya Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi wafat di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal di waktu duha. Itulah hari wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi wafat di hari Senin di waktu duha, maka para sahabat ada yang percaya, ada yang tidak percaya.
Kemudian setelah mereka percaya, maka mereka selalu berbeda pendapat di sana. Nabi ini kita bagaimanakan? Dimandikan atau tidak? Kalau kita mandikan, dibuka pakaiannya atau tidak? Kemudian dikafankan bagaimana? Kemudian disolatkan, apakah Nabi butuh disolatkan atau tidak? Nabi disolatkan atau tidak? Nabi disolatkan atau tidak? Orang yang mati syahid disolatkan atau tidak? Orang yang syahid, orang yang syahid, orang syahid tidak disolatkan, tidak dikafankan. Itu hukum asalnya. Nabi adalah imamnya para syuhada. Disolatkan atau tidak? Kan pertanyaannya ke sana kan? Nabi adalah imamnya para syuhada. Jadi Nabi disolatkan atau tidak? Nanti cari sendiri, baca sendiri. Baik. Jadi para sahabat itu mereka berbeda, disolatkan atau tidak? Kemudian bagaimana? Sampai di mana Nabi dikuburkan? Perbedaan ini ikhwatul Islam yang membuat lamanya Nabi SAW dikuburkan. Nabi wafat di hari Senin, baru dikuburkan di akhir-akhir hari Selasa, atau ada yang menyebutkan pagi Rabu. Artinya butuh waktu. Kenapa butuh waktu? Bukan karena tidak mau menyelenggarakan jenazah Nabi SAW, tidak. Tapi mereka tidak tahu kita apakah Nabi, bagaimana, apakah sama dengan manusia biasa, atau bagaimana keadaannya. Itu yang menyebabkan Nabi diakhirkan, diundurkan, bukan karena sengaja diundurkan. Belum lagi memilih pemimpinnya. Terlepas daripada itu semua, nanti bisa kita baca sendiri ya. Atau nanti kita bikin daurah khusus wafatnya Rasulullah SAW dan bagaimana detailnya. Kemudian boleh ya? Kapan? Tahun depan. Taib. Taib. Kemudian ikhwatul Islam, maka dipilih pemimpin. Yang menjadi pemimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Abu Bakar yang menjadi pemimpin, zaman itu adalah zaman yang penuh dengan keterpurukan. Banyak orang yang murtad, banyak orang yang meninggalkan Islam, belum lagi yang tidak bayar zakat, apapun namanya. Sehingga semestinya kaum muslimin, mereka membutuhkan kekuatan, karena kabilah-kabilah yang ada di sekeliling Madinah itu semuanya kembali kepada agama lamanya. Dan bukan hanya sekedar kembali kepada agama lamanya, mereka juga ingin menyerang kota Madinah. Sehingga datanglah Umar bin Khattab. Coba lihat, ini baru inti daripada pembahasan yang kita sampaikan. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, engkau adalah pemimpin kami. Pasukan Usama jangan kita berangkatkan, karena kita butuh pasukan di sini. Kalau seandainya pasukan Usama kita berangkatkan, maka siapa yang akan menjaga kota Madinah? Semua orang akan datang ke kota Madinah, menyerbu kota Madinah, habis kita semuanya. Betul tidak pendapat Umar? Betul. Tapi apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Tidak demi Allah. Tidak demi Allah. Kalau seandainya kota Madinah sudah penuh dengan binatang buas. Apa maknanya sudah penuh dengan binatang buas? Kita semuanya mati. Bangkai-bangkai kita dimakan oleh binatang buas. Wajaratil kilab biarjulati ummahatil mu'minin. Dan kalau seandainya anjing-anjing sudah berkeliaran, tidak ada lagi manusia di kota Madinah, aku tidak akan pernah menarik pasukan yang diutus oleh Nabi SAW. Paham di sini? Umar mengatakan, jangan diutus, kita butuh pasukan. Banyak orang yang murtad dan mereka ingin menyerang Madinah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalau kita mati di sini, saya tidak takut. Tidak mungkin saya tidak melaksanakan apa yang telah diinginkan oleh Nabi SAW. Usama dan pasukannya, mereka bukan berarti tidak mau berangkat, tapi mereka menunggu kabar Nabi. Tidak mungkin mereka meninggalkan Nabi begitu saja, tidak. Pada akhirnya Nabi wafat. Bagaimana keadaannya? Tentu mereka tergantung pemimpin. Koman ya. Lanjutkan atau selesai? Semakin malam semakin panas ya. Baik. Sampai di mana tadi ya? Pasukan Usama. Pasukan Usama ini tidak mungkin berangkat kecuali atas izin daripada pemimpin yang baru. Dan pemimpin yang baru adalah Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Berangkat kalian sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi. Tidak ada satupun di antara kalian yang datang ke kota Madinah yang mundur, tidak. Maju semuanya. Kecuali beberapa orang sahabat seperti Umar,
Abu Bakar ini minta izin kepada Usama, aku butuh Umar, karena Umar itu ada temannya yang pintar, wazirnya, menterinya, kemudian beberapa sahabat yang lainnya. Maka Usama mengizinkan, sisanya mereka pergi ke tempat yang dulu ayahnya meninggal di sana. Artinya dia tidak pernah mau mengkhilafi apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Itu poin yang kita ingin sampaikan. Tidak mau dia mengkhilafi apa yang diinginkan oleh Nabi. Dan sesuatu yang tidak mengkhilafi apa yang diinginkan oleh Nabi, pasti ada hikmah di dalamnya, pasti mulia. Jangan pernah kita mengatakan sunnah Nabi akan membawa malapetaka, sunnah Nabi akan memecah belah umat. Itu adalah bahasa-bahasa tuduhan kepada baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Pasukan Usama berangkat. Orang-orang yang ada di sekitar Madinah, yang tadi mereka murtad, yang tadi mereka ingin menyerbu kota Madinah, mereka mengatakan, tidak mungkin Abu Bakar mengirim utusan keluar kecuali pasukan yang ada di dalam kota Madinah lebih banyak lagi. Paham? Tidak mungkin ada pasukan diutus keluar kecuali yang ada di dalam kota Madinah lebih. Kalau kita menyerbu kota Madinah, akan mati semuanya. Pada akhirnya tidak ada satupun yang berani menyerbu kota Madinah. Kenapa? Karena pasukan Usama keluar. Tidak mungkin pasukan ini keluar kecuali pasukan di dalam lebih banyak lagi. Padahal tidak ada pasukan di dalam kota Madinah. Tapi itu adalah bukti siapapun yang mengindahkan aturan Allah dan aturan Nabi-Nya pasti akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa kata Umar bin Khattab, dari situlah aku tahu ternyata pendapat Abu Bakar ini adalah pendapat yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah awal kemenangan Abu Bakar As-Siddiq dikala memimpin kaum muslimin. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Intinya bagaimana kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu artinya apa yang diinginkan oleh Nabi kita untuk melakukannya. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya kami persilahkan. Jazakumullahu khairan. Baik. Kalau tidak ada alhamdulillah ya. Baik, ada yang mengatakan Rasulullah wafat di bulan atau tanggal 12 Rabiul Awal. Dan yang lain mengatakan Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal. Jawabannya sama semuanya, betul semuanya. Hanya saja tingkat betulnya itu berbeda. Hari wafat Nabi semua orang tahu. Perbedaannya hanya dua. Perbedaannya hanya dua. Ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 11, itu saja perbedaannya. Sedangkan hari kelahiran Nabi perbedaannya 8. Berbeda dalam bulannya, berbeda dalam tanggalnya. Bulan berbeda, tanggal berbeda. Dan di antara salah satu perbedaan tersebut adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa demikian? Karena kalender Hijriyah itu baru ada ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Makanya lebih mudah menentukan hari wafatnya Nabi SAW. Kenapa? Karena orang sudah menghitung hijrah Nabi. Sedangkan sebelum Nabi hijrah, orang tidak menghitung. Makanya di antara salah satu kebiasaan orang-orang terdahulu, mereka hanya menasabkan kepada kejadian-kejadian besar. Kapan Nabi lahir? Yang pasti hanya 2. Sisanya terjadi perbedaan yang luar biasa. Yang pertama hari Senin, karena itu hadis Nabi. Nabi ditanya, "An saumi yaumil Itsnain?" Faqala dzalika yaumun wulidtu fi. Hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Kalau ada di antara kaum muslimin yang ingin memperingati hari kelahiran Nabi, boleh atau tidak? Boleh. Caranya bagaimana? Berpuasa setiap hari Senin. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau ada di antara kita yang ingin mengenang hari kelahiran Nabi, lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Apakah Nabi melakukan yang demikian? Iya. Makanya Nabi tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin?" Apa jawaban Nabi? "Dzalika yaumun wulidtu fi." Hari itu hari aku dilahirkan. Artinya Nabi berpuasa setiap hari Senin karena hari itu adalah hari Nabi lahir. Kalau ada di antara kita yang ingin mengenang hari kelahiran Nabi, maka berpuasa setiap hari
Senin selesai. Bukan kayak itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Jelas? Baik, yang kedua, semuanya sepakat bahwa Nabi SAW lahir pada Amul Fil, yaitu tahun gajah. Kapan tahun gajah? Allahu a'lam. Kenapa? Maksudnya mereka menyandarkan kepada kejadian-kejadian yang besar. Makanya semua kejadian besar itu disandarkan kepadanya. Apapun yang terjadi, ikhwatul Islam disandarkan kepada kejadian besar. Dari situlah terjadi perbedaan. Kalau hari kelahiran Nabi banyak perbedaannya, kurang lebih 8 pendapat para ulama. Kalau hari wafat Nabi jelas, karena setelah hijrah Nabi mudah dihitung, dan kaum muslimin sudah banyak. Sedangkan sebelumnya harus kembali lagi ke sebelum hijrah. Berarti sebelum hijrah berapa tahun harus kembali? 53 tahun. Karena Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, berapa umur Nabi? 53 tahun. Artinya harus mengulang 53 tahun. Tidak sulit sebenarnya, tapi terjadi perbedaan yang luar biasa. Tidak sama perbedaannya dikala hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jelas Pak ya? Baik, yang lain. Silakan. Ini mancing ya? Boleh. Taib, yang mana mau dijawab? Yang pertama itu yang kedua? Taib. Kedua-duanya. Taib, kalau ada misalnya tabligh akbar, kemudian ada foto, ada gambar, boleh tidak kita sholat di situ? Boleh atau tidak? Tidak menjadi masalah. Di mana larangannya? Yang menjadi kita poinkan di situ ikhwatul Islam adalah masalah gambarnya, bukan masalah sholatnya. Contoh misalnya, ada orang laki-laki yang dia pakai emas, boleh atau tidak? Tidak boleh, tapi dia salat. Sah salatnya atau tidak? Tapi dia pakai emas. Taib, ada lagi yang lebih parah. Dia bangun rumah, tapi rumahnya hasil korupsi. Dia salat di dalamnya. Salatnya sah atau tidak? Hasil korupsi. Salatnya sah. Terima atau tidak itu urusan Allah. Sedangkan rumahnya tidak sah. Paham? Orang yang salat laki-laki pakai gelang, pakai anting misalnya, yang terbuat dari emas, kita harus membedakan antara dua perkara. Ini salah, bukan berarti sholatnya salah. Paham? Yang pertama jelas ya. Tapi yang kedua masalah video. Video itu ikhwatul Islam, di dalam berdakwah atau misalnya video itu tidak dinamakan dengan surah. Karena video itu adalah gerakan, tidak sama dengan surah. Surah itu disebut dengan surah sesuatu yang sabit, sesuatu yang tidak bergerak. Kalau video itu dari mana tidak bergeraknya? Jadi apa-apa, ada sebagian yang mengatakan boleh, ada sebagian yang mengatakan tidak boleh. Pertanyaan kami, yang mengatakan tidak boleh siapa? Dari mana kamu tahu? Itu istilahnya. Ini tidak menuduh Bapak TV ya. Baik. Baik. Baik.
Silakan, tidak menjadi masalah. Tapi itu dikembalikan kepada ustadznya masing-masing atau ulama masing-masing. Yang mengatakan boleh bukan karena dia ingin di video, tapi karena ingin menyampaikan dakwah. Yang mengatakan tidak bukan karena dia melarang, tapi karena dia takut riya. Bisa dipahami? Memang ada sebagian pendapat para ulama seperti Utsaimin atau yang lainnya, tapi bagaimanapun itu tidak menjadi masalah. Barakallahu fikum. Tapi yang lain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Teknologi baik. Taib ikhwatul Islam, teknologi wasailut tawasul itu tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau seandainya, alhamdulillah, kalau seandainya kita memanfaatkan untuk kebaikan, maka tidak menjadi masalah. Misalnya baca Quran melewat HP, boleh atau tidak? Tidak menjadi masalah. Tapi walaupun yang terbaik adalah baca Quran lewat mushaf, tapi lewat HP juga tidak menjadi masalah. Artinya itu tergantung bagaimana penggunaannya. Tidak menjadi masalah, tidak ada masalah di sana. Baik, alhamdulillah ya, mudah ya. Tidak ada yang sulit dalam agama. Tapi yang lain selesai? Baik, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, kejahilan, ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, belajar agama baru alim.